Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Wabarakatuh. Oke, hari ini kita berkumpul lagi di apa meeting project ya, project aplikasi laporan harian tukang bangunan. Ya, Nah, bisa dilihat di layar kalau misalkan tanggal mulai project ini adalah 1 Juli 2025 dan target selesainya 30 September 2025. Lalu, kita bicarakan tentang project scope statement-nya. Hari ini kita harus tahu dulu nih, kayak latar belakang masalahnya apa. Jadi, latar belakang masalahnya adalah laporan harian proyek konstruksi ini masih manual. Itu artinya eh, jadi tidak efisien gitu ya. Nah, solusinya apa nih? Aplikasi digital. Jadi, kita akan membuat aplikasi digital untuk pencatatan harian oleh tukang. Jadi, nanti-nanti tuh tukang bisa seperti absen sendiri gitu ya, ya. bisa absen sendiri. Jadi nggak perlu apa butuh tenaga lain untuk mencatat kehadiran mereka. Lalu kita baca tujuan proyeknya adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis mobile atau web. Jadi bisa diakses lewat aplikasi mobile atau web yang digunakan oleh tukang bangunan atau pekerja konstruksi Ya. untuk mencatat dan melaporkan progres pekerjaan harian secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Ya. Lalu justifikasi proyeknya apa nih? Yang pertama untuk mempermudah proses pencatatan dan dokumen untuk kegiatan lapangan. Yang kedua untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas laporan kerja tukang. Lalu selanjutnya untuk menyediakan media komunikasi yang efektif antara lapangan dan manajemen. Lalu yang terakhir adalah untuk mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi data dalam proses pelaporan harian. Oke, yang selanjutnya adalah diperhatikan baik-baik ya. Jadi total anggaran untuk proyek kita ini adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, dana ini nantinya akan dialokasikan yang pertama untuk perencanaan, lalu untuk pengembangan, yang ketiga untuk pelatihan dan pemeliharaan. Selain itu, selain untuk yang empat tadi, si dana ini juga akan dialokasikan untuk manajemen biaya dan resiko. Oke, yang selanjutnya adalah, lanjut Mas. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk project structure. Nah, project structure untuk pembuatan aplikasi ini sudah bisa dilihat di layar ya. Yang pertama ada Bapak Aditya Nugraha selaku sponsor atau CEO. Yang kedua ada saya sendiri sebagai manajer proyek atau konsultan manajer. Lalu ada Bapak Kenny Ilhamsyah sebagai senior konsultan. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Rizal Harahap ini sebagai Departemen IT. Lalu yang kelima ada Ashabul Kahfi ini sebagai klien, perwakilan dari klien. Nah, untuk selanjutnya itu sudah tercantum ya di belakang bisa dilihat, dicatat, no, dibalik lagi ke kontak. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan ada kebutuhan bagi siapa saja anggota-anggota tim di sini boleh dihubungi ke kontaknya yang ada di email itu. Ya, ada email. Oke, yang selanjutnya kita membicarakan tentang WBS atau Work Breakdown Structure-nya. Yang pertama, kita bakal ngapain aja sih? Yang pertama, kita bakal merencanakan ada perencanaan proyek yang terdiri dari analisis kebutuhan dan desain sistem. Yang kedua, ada pengembangan aplikasi. Itu terdiri dari back-end development, sudah jelas. Yang kedua, front-end development. Yang ketiga, ada integrasi sistem. Nah, yang terakhir yang akan kita kerjakan adalah implementasi dan evaluasi. Jadi kita akan mengimplementasi dan mengevaluasi yang pertama untuk ada uji coba sistem, yang kedua ada deployment, yang ketiga ada dokumentasi dan pelatihan, dan yang terakhir ada pemeliharaan awal. Nah, pemeliharaan awal ini terdiri dari perbaikan bug awal, dan yang terakhir ada tindak lanjut feedback dari user. Jadi nanti kita akan mengadakan setelah setelah aplikasinya rampung dibuat, kita akan mengadakan apa? Uji tes yang akan dilakukan oleh user-user. Setelah itu, setelah kita dapat feedback, baru kita akan melakukan perbaikan dan
evaluasi ya. Ya. Dan ini terjadinya di pemeliharaan awal itu. Oke, baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bapak Adit. Ya, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya itu adalah Gantt chart. Gantt chart itu eh, chart untuk memantau timeline pengerjaan kita, di mana di sini selama 14 minggu kita ada beberapa step yang akan kita lalui, yaitu pertama analisis kebutuhan, di mana nanti kebutuhan dari klien akan kita tampung, kemudian kita setujui bersama. Setelah disetujui bersama, akan masuk ke step selanjutnya itu desain sistem untuk menentukan tampilan dari aplikasi tersebut. Ini yang dimaksud dengan mockup, bagian dari UI UX. Setelah desain ini kita sepakati bersama, lanjut ke pengembangan aplikasi, di mana pengembangan aplikasi ini terdapat back-end development, front-end development, kemudian ada juga integrasi sistem. Nanti back-end ini dan front-end akan berjalan secara paralel sesuai dengan dari desain sistemnya. Setelah back-end dan front-end itu rampung pengerjaannya, maka ada step selanjutnya itu adalah integrasi sistem, di mana integrasi ini menyambungkan sistem dari back-end ke front-end, yaitu ketampilannya, tampilan dari aplikasi. Setelah integrasi selesai, step selanjutnya yaitu uji coba. Ini kita butuhkan seorang QA atau Quality Assurance untuk mengecek aplikasi kita, di mana eh, untuk pencari bug seperti atau ada kekurangan ini ada di bagian QA. Setelah QA selesai, tidak ada masalah, kita lanjut ke deployment, naikkan ke server untuk digunakan oleh user. Nanti si user akan mendapatkan dokumentasi dan pelatihan awal. Juga dia setelah kita masa deployment itu akan ada namanya maintenance atau pemeliharaan awal. Jadi setelah aplikasi launching atau digunakan, mungkin ada bug atau ada tambahan bisa nanti dihubungi ke kita. Selanjutnya itu ada AON. Ini AON diagram itu kita lihat durasinya kita dapatkan yaitu 14 minggu, di mana identifikasi jalur kritisnya itu kita lihat dari 1 sampai 9, totalnya itu ngepres di 14 minggu. Dari awal kita analisa kebutuhan sampai finish atau sampai production ya, sampai bisa kita gunakan. Nah, slugnya ini kita dapat di nol. Jadi sebenarnya jika ada yang mungkin ya, jangan sampai kemungkinan misal back end telat bisa jadi 4 minggu, ini akan mengacaukan dari setiap step yang ada. Tapi kita mengatur waktu ini sudah meneliti lah dari kajian apa yang eh, pas lah pokoknya sampai 14 minggu. Semoga. Nah, dari eh, step-step itu kita sudah tentukan cost-nya diestimasi seperti awal analisis kebutuhan yaitu 3 juta, desain sistem UI UX atau mockup itu 4 juta, backend development ini di sini 10 juta karena memang keperluannya lebih lebih banyak lah daripada front end. Di front end ini kita dibudgetin 8 juta, kemudian ada integrasi sistem kita budget 5 juta, uji coba sistem kita di budget 3 juta. Kemudian ada deployment untuk server dan lain-lain itu sekitar 2 juta. Kemudian pembuatan dokumentasi dan training untuk pelatihan klien atau user yang nanti menggunakan itu sekitar 2,5. Pemeliharaan awal atau maintenance nanti kita budgeting sekitar 2,5 juta. Nah, cadangan resiko ini ada 10 juta, di mana budget ini digunakan untuk biaya-biaya yang tidak tak terduga. Mungkin nanti ada kelebihan waktu yang membutuhkan mungkin manpower atau server tambahan gitu. Cost-nya bakal diambil dari cadangan risiko ini. Maka kita tentukan bahwa budget total itu adalah 50 juta. Seperti itu. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh Rizal. Oke, kriteria proyek berhasil, poinnya ada 6. Yang pertama, aplikasi selesai dikembangkan dan tersedia dalam platform mobile atau web sesuai waktu yang direncanakan selama 14 minggu. Yang kedua, seluruh fitur utama berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
input data, pengguna input laporan, upload foto, rekapitulasi story. Yang ketiga, minimal 95% dari bugs kritis telah diselesaikan sebelum implementasi final. Yang keempat, pengujian sistem mendapatkan nilai kepuasan lebih dari 80% dan pengguna awal atau field user. Yang kelima, proyek selesai dengan anggaran tidak melebihi dari anggaran 50 juta. Yang keenam, dokumentasi proyek lengkap termasuk panduan pengguna dan laporan pengujian. Metode metode agile development dibagi, ada tahap utamanya proyeknya ada 6. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat testing and QA, yang kelima deployment, yang keenam support dan maintenance. Manajemen risiko, identifikasi risiko yang mendominasi ada 2. Yang pertama keterlambatan pengumpulan data dari tukang di lapangan, yang kedua kurangnya kemampuan teknis tukang menggunakan aplikasi. Ranking risiko juga mendominasi 2. Yang pertama kurangnya kemampuan teknis tukang, probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi, skornya 5. Yang kedua, bug system saat pelaporan, probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, skornya 4. Manajemen risiko, analisis kualitatif risiko, yang berdasarkan ada 2. Data harian tidak masuk tepat waktu, mengganggu pelaporan progres proyek. Yang kedua, tukang mungkin kesulitan memahami teknologi, menyebabkan resistensi penggunaan aplikasi. Analisis pengulang-ulangan risiko juga mendominasi ada 2. Yang pertama, buat pengingat otomatis dan monitoring dashboard laporan harian. Yang kedua, adakan pelatihan singkat dan sediakan panduan visual interaktif. Pengadaan dan skop, identifikasi kebutuhan barang dan jasa ada 5. Yang pertama, kebutuhan barang, 1. Server atau hosting cloud. Kebutuhan jasanya, development aplikasi. Yang kedua, perangkat uji. Kebutuhan jasanya, UI dan UX designer. Yang ketiga, lisensi software. Kebutuhan jasanya, tim pelatih, tutor pengguna. Yang keempat, akun Google Play atau App Store. Kebutuhan jasanya, quality assurance tester. Yang kelima, perangkat dokumentasi. Kebutuhan jasanya, technical support. Ada juga analisis cover of work atau SOW. Kebutuhan jasanya server, hosting, menyediakan layanan hosting cepat dan aman, minimal 99,9% uptime. Yang kedua, perangkat uji, minimal 2 jenis perangkat, Android dengan US berbeda. Yang ketiga, lisensi software, lisensi resmi untuk framework atau APA yang digunakan dalam aplikasi. Yang keempat, akun App Store, registrasi dan publikasi aplikasi di Play Store. Yang kelima, developer aplikasi, membuat backend dan frontend sesuai desain dan requirement user. UI dan UX design, mendesain antar muka pengguna sederhana dan responsif. QA tester melakukan pengujian bug, validasi perform dan usability. Tim pelatih membuat modul pelatihan dan sesi praktek untuk tukang mandor. Yang terakhir, teknik support, menyediakan layanan bantuan teknis pasca rilis. Adapun existence kriteria, yang pertama kebutuhan, kebutuhannya server hosting, bobotnya 10%. Kedua, perangkat uji, bobotnya 5%. Lisensi, bobotnya 5%. Akun Play Store, bobotnya 5%. Developer, bobotnya 25%. UI UX designer, bobotnya 10%. QA tester, bobotnya 10%. Tim pelatih, bobotnya 15%. Technical support, bobotnya 5%. Jadi total bobot ini setara dengan 100%. Ya. Udah sekian untuk presentasi. Terima kasih. Oke, Ada tambahin? baik ya. Oke, baik ya. Terima kasih atas. Kalau ada pertanyaan? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Siapa yang bertanya? Sudah jelas. Kalau misalkan memang ada yang Ini diperlukan, bisa tadi ya ini kembali lagi ke slide pertama. Boleh dihubungi email-email yang sudah tertera dengan apa? Dengan nama-namanya.
Lalu kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ya terima kasih ya atas partisipasinya dan kontribusi dari semua pihak untuk rapat hari ini dengan Ya. diskusi yang telah kita lakukan. Semoga rencana dan langkah ke depannya bisa diimplementasikan secara efektif ya. Amin. Nah, jika nggak ada tambahan lagi, rapat ini saya tutup. Ya, semoga tugas dan target kita dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai Ya, jumpa di pertemuan berikutnya. ya, Oke. sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih ya semuanya. semuanya. Ya.